Ada teman-teman penyuka tanaman dan berharap memiliki foto menarik tanaman itu? Kali ini saya akan mengupas sedikit tentang memotret tanaman menggunakan handphone atau ponsel. Di sini saya akan membicarakan fotografi secara sederhana untuk keperluan pemotretan tanaman. Juga saya akan menunjukkan bagaimana saya mengolah foto atau mengedit foto agar foto-foto itu menjadi menarik tentu saja. Bagi saya pribadi, sebagai sebuah karya, tentu tidak ada foto yang salah ataupun jelek. Barangkali yang ada foto itu berhasil atau tidak, memukau atau cenderung biasa saja. Hal mendasar yang teman-teman harus pahami agar memiliki foto tanaman yang menarik, tentu saja teman-teman harus memiliki ponsel sebagai kamera dan juga ada tanaman sebagai objek yang mau difoto. Kalau tidak, kita mutat apa dong? Ya kan? Berikutnya ada beberapa hal yang membuat foto tanaman menjadi menarik atau terkesan mewah. Mewah di sini yang saya bincangkan bukan merujuk kepada harga tanaman yang mahal, keunikan ataupun kelangkaan tanaman itu, tapi lebih kepada sudut pengambilan gambar atau bagaimana kita melakukan treatment terhadap foto tersebut dalam aplikasi di ponsel. Setidaknya ada 3 hal yang patut teman-teman pahami untuk mendapatkan foto tanaman yang menarik. Hal pertama tentu saja cahaya, karena yang namanya fotografi tanpa cahaya itu sangat sulit sekali. Kita membutuhkan cahaya untuk pemotretan. Cahaya tidak harus dramatis maupun sinematik ataupun harus memerlukan peralatan tambahan. Kita bisa menggunakan available light atau cahaya yang ada, cahaya matahari untuk menerangi objek yang akan kita foto. Nanti kita akan lihat foto-foto agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya banyak menggunakan available light atau cahaya matahari, entah itu dari jendela ataupun pantulan kanopi untuk pemotretan tanaman. Saya tidak menggunakan alat khusus ataupun lampu tambahan untuk pemotretan tersebut. Bisa lihat ini juga cahaya yang berasal dari jendela. Ini juga menggunakan available light, cahaya matahari saja. Ini juga masih menggunakan available light. Berikutnya yang membuat foto menarik adalah komposisi. Komposisi di sini bisa diartikan sebagai kenyamanan sebuah foto. Jadi bagaimana objek yang ada itu cukup nyaman buat mata kita. Yang sederhana adalah semacam ini. Ini adalah komposisi geometris yang seimbang. Jadi dengan garis, kemudian lingkaran, di mana garis itu bisa mendekati lurus walaupun tidak lurus 100%, tapi dengan pola-pola geometris yang teratur ini akan memudahkan mata kita untuk melihat. Jadi semakin sederhana bisa dikatakan foto akan menjadi lebih menarik, lebih mudah. Ini juga demikian, jadi pola geometris di mana pola garisnya lurus, baik horizontal maupun vertikalnya, sehingga membuat foto ini lebih sederhana, lebih rapi, dengan komposisi sederhana yang menarik. Ini juga menggunakan komposisi yang sederhana geometris, di mana garis jendela lurus, objek juga seimbang antara kiri kanan. Ini menyangkut komposisi. Ini cara termudah kita untuk menyajikan foto menjadi lebih menarik, yaitu dengan komposisi yang sederhana, seimbang, dan geometris ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, ini sebenarnya juga menyangkut komposisi. Jadi saya memotret. Kadang kita juga bingung mau komposisi semacam apa yang ingin kita buat. Saya kadang melakukannya kemudian dengan memotret dari beberapa sudut dari objek yang sama. Ini sebuah daun dari Calathea,
Ini saya foto dengan beberapa sudut yang berbeda untuk mendapatkan komposisi yang saya inginkan. Tidak harus seluruh tanaman, kadang detail juga menarik. Di sini saya bisa mendapatkan detail dan juga komposisi yang didapatkan dari pola-pola garis dari daun. Ini kadang akan jauh lebih menarik daripada kita memotret semua bagian dari tanaman itu. Jadi jangan lupa untuk memotret secara dekat, semacam close up begitu, sehingga teman-teman akan bisa merekam pola-pola garis indah dari tanaman ini. Nah, saya kira ini yang paling berhasil dengan komposisi yang menarik, dengan pola garis yang menarik pula, di mana ada daun baru di tengah-tengahnya. Hal penting berikutnya untuk membuat foto menjadi menarik adalah background. Pada umumnya ketika background sebuah foto itu lebih sederhana, maka foto akan lebih mudah menjadi menarik. Dan sebaliknya apabila background objek kita berantakan, maka kecenderungannya foto akan menjadi tidak menarik. Ini salah satu foto tadi. Foto ini menarik walaupun tanamannya sederhana, sirih gading, tapi di sini tanaman ini bisa tampil menarik berpadu dengan background dari objek tanaman tersebut, yaitu lantai yang mempunyai pola ataupun warna yang menarik. Demikian juga dengan foto ini. Semakin sederhana background yang ada, maka foto akan semakin mudah menjadi menarik. Untuk itu kenapa beberapa penjual tanaman atau vendor tanaman mereka memotret dengan background yang putih, sehingga tekstur tanaman akan jauh lebih menonjol dibanding yang lainnya. Jadi lebih sederhana. Walaupun saya tidak selalu menggunakan background putih, ini kebetulan saja dinding saya berwarna putih. Ini juga sama, karena backgroundnya sederhana dengan background putih warna tembok, sehingga tanaman bisa lebih muncul ya, baik warna maupun teksturnya. Ini selain tekstur dari daun yang sangat menarik, juga dibantu oleh background lantai yang cukup menarik pula, dengan warna yang kontras dengan tanamannya. Ini sama, ini masih menggunakan background lantai. Jadi pola yang ada di lantai ini membantu tanaman ini tampil jauh lebih menarik. Di sini saya mengulurkan tangan atau semacam itu, bukan tanpa maksud. Jadi bila tanaman ini tanpa tangan, barangkali teman-teman tidak akan bisa membayangkan seberapa besar daun ini. Jadi kehadiran tangan ini sebagai pembanding kadang membuat foto ini jauh menarik dan juga informatif, karena bagi audien akan bisa membayangkan seberapa besar tanaman atau daun-daun ini. Oke, saya akan menunjukkan contoh sederhana dari komposisi maupun angle pengambilan gambar yang membuat foto itu menarik. Ini ada 3 foto yang saya ambil dengan ponsel. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kita menuju yang pertama. Foto ini secara teknis tidak ada masalah, namun tanah dan beberapa hal yang berada di bawah itu terasa mengganggu, sehingga daun ini terasa kurang mewah ataupun menarik. Kemudian saya bergeser dan mengambil foto yang kedua. Ini saya kira akan jauh lebih menarik, di mana tanaman di bawah ataupun tanah yang berantakan bisa tidak terlihat. Foto ketiga itu foto yang sama, tapi saya ambil ketika daunnya basah atau setelah disiram air, dan ternyata ini menjadi lebih menarik. Dan juga kehadiran tangan di sini
bisa menunjukkan seberapa besar dari daun tersebut sehingga menambah efek menarik maupun kemewahan dari daun ini. Saya akan coba menunjukkan komposisi dan juga background untuk mempercantik sebuah gambar atau foto. Di sini saya ambil foto yang tadi. Di sini saya menuju edit. Saya di sini menggunakan aplikasi bawaan kamera dalam kamera iOS. Ada satu tool yang cukup menarik di sini, yaitu Brilliance. Ini dia mencoba mengadjust cara menarik foto tersebut. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saya ingin foto ini jauh lebih terang dari awal. Kemudian juga saya menginginkan highlight bagian yang paling terang tidak terlalu terang, jadi saya coba menurunkannya. Tangan di sini saya pikir dia terlalu kuning atau terlalu merah, kurang natural, sehingga saya akan menuju ke saturation untuk coba menurunkan dia sedikit. Juga daunnya tidak terlalu saturated. Juga di sini ada warm. Di sini akan saya coba turunkan. Kalau saya geser ke kanan, itu akan semakin merah. Sebaliknya, bila saya geser ke kiri, dia akan cenderung ke warna biru. Saya ingin tangan ini lebih natural, lebih ke warna apa adanya. Jadi saya ke arah, saya kurangi nilai warmnya di sini. Kemudian foto ini ingin saya jadikan lebih tajam. Di sini ada sharpness. Saya coba naikkan sedikit untuk mempertajam gambar ini. Bisa kalian lihat, teman-teman. Ada ketajamannya cukup bagus. Juga ada definition. Ini awalnya semacam ini. Kita coba naikkan. Ini semakin strukturnya semakin terangkat. Memberikan efek 3 dimensi semacam itu. Tapi saya tidak akan menggunakan terlalu banyak. Cukup dinilai sekitar 40. Original tadi, kemudian sekarang. Jadi dia lebih ke warna biru. Awal, sekarang. Awal, sekarang. Baik, untuk komposisi ini saya tidak terlalu suka ke bagian bawah sini, bagian kiri bawah. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada lantai dan juga pot yang menurut saya mengganggu. Ini juga demikian, bagian kanan bawah ya. Saya akan coba potong sehingga foto itu menjadi lebih sederhana. Di sini saya akan menuju ke cropping. Cropping ada di kotak sebelah tulisan dan itu. Oke. Di sini sebenarnya sudah ada template-nya. Di sini teman-teman mau berapa ukurannya. Ini biasanya saya menggunakan ada 8, 9, 16, kan? Ada 57, 34. Saya akan mencoba menggunakan 34. Kemudian untuk memotong saya tarik garis bawah ini ke atas sedikit. Saya geser untuk lebih enak lagi. Saya coba potong lagi bagian bawahnya sehingga tidak ada demikian. Oke, kita menuju done. Saya kira sudah cukup pengeditannya. Oke. Bisa saya perlihatkan sebelum dan sesudah ya. Ini foto sudah pengeditan. Ini foto sebelum pengeditan. Sudah pengeditan.
Ini sebelum. Saya kira jauh lebih menarik foto yang setelah pengeditan. Berikutnya saya akan tunjukkan juga beberapa pengeditan yang lain. Di sini ada 3 contoh foto yang saya ambil. Hampir sama, hampir serupa, tapi tidak sama. Ini saya perbesar. Saya pikir ini jauh lebih menarik. Dengan posisi objek orang yang bagus. Juga Anda bisa lihat air pas mengalir. Saya pikir ini momen yang paling bagus. Ada sedikit masalah dengan foto di sini, yaitu tingkat kecerahan gambarnya. Oke, saya menuju ke edit. Saya sama ke brilliant. Saya coba naikkan sedikit gambar ini. Ini 50. Kalau sini gelap, ini terang. Kemudian ada sedikit komposisi yang kurang menarik menurut saya, yaitu kerapian geometrisnya, sehingga saya akan coba membuat foto ini lebih rapi, jadi lebih lurus untuk gambarnya. Teman-teman bisa lihat kalau teman-teman mengambilnya mencong begini, tentu akan cenderung kurang mudah dipahami orang lain. Berbeda dengan misalnya kita membuat ini lebih sederhana, jadi begitu dengan pola garis yang lebih geometris. Ini aja masalah dengan perspektifnya. Oke. Di sini Anda bisa mengubah perspektif vertikal. Kalau teman-teman lihat di sini, kan, dia akan bergerak untuk memperbaiki perspektif yang dikarenakan lensa maupun posisi kamera. Ini sedikit saja, tapi mungkin yang sedikit itu akan memberikan efek yang menarik dari gambar. Komposisi ini kalau dalam fotografi dinamakan frame in frame. Jadi kenapa ini terlihat menarik? Salah satunya karena dibantu dengan adanya frame di dalam foto ini. Jadi frame in frame salah satu teori komposisi untuk membuat foto itu menjadi menarik. Ini kebetulan ada pintu yang bisa menambah komposisi foto ini menjadi menarik. Saya sudah cukupkan dengan masalah komposisi. Saya akan menuju ke warna, di mana saya merasa warna ini terlalu high saturation. Ada beberapa orang menyukai high saturation, tapi saya lebih suka sedikit low saturation, lebih natural semacam itu. Tidak terlalu berlebihan kesannya. Juga nilai dari warm ataupun kehangatan gambar ini saya coba kurangi, sehingga lebih natural, lebih ke warna arah biru. Ini demikian. Juga sharpness-nya akan saya naikkan sedikit. Demikian juga dengan definition untuk menambah efek 3 dimensi dari gambar ini. Demikian sedikit tentang memotret tanaman dengan menggunakan ponsel. Apabila teman-teman ingin tahu lebih banyak, silahkan melihat akun Instagram saya ini. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan menggunakan kolom komentar. Jangan lupa kasih tahu temanmu apabila tayangan ini bermanfaat. Selamat bertanam.